lengser wengi sliramu tumake sirna. Majapahit adalah sebuah kerajaan yang berpusat di Jawa Timur, Indonesia yang pernah berdiri dari sekitar tahun 1293 hingga 1500 Masehi. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya menjadi kemaharajaan raja yang menguasai wilayah yang luas di Nusantara pada masa kekuasaan Hayam Wuruk yang berkuasa dari tahun 1350 hingga 1389. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara dan dianggap sebagai salah satu dari negara terbesar dalam sejarah Indonesia. Menurut negara Kertagama, kekuasaannya terbentang di Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, hingga Indonesia Timur, meskipun wilayah kekuasaannya masih diperdebatkan. Sebelum berdirinya Majapahit, Singasari telah menjadi kerajaan paling kuat di Jawa. Hal ini menjadi perhatian Kublai Khan, penguasa dinasti Yuan di Tiongkok. Ia mengirim utusan yang bernama Mengci ke Singasari yang menuntut upeti. Kartanegara, penguasa kerajaan Singasari yang terakhir, menolak untuk membayar upeti dan mempermalukan utusan tersebut dengan merusak wajahnya dan memotong telinganya. Kublai Khan marah dan lalu memberangkatkan ekspedisi besar ke Jawa tahun 1293. Jin setan kang tak utusi dadya sebarang wojo layu sepe lengser wengi sliramu Kerajaan Wijaya yang bergelar Kertarajaya Jayawardhana yang memerintah pada tahun 1293 Masehi yang berakhir sampai 1309 Masehi. Raden Wijaya merupakan pendiri kerajaan Majapahit. Pada masa pemerintahannya, Raden Wijaya dibantu oleh mereka yang turut berjasa dalam merintis berdasarkan kerajaan Majapahit. Asrawarwirajaya yang sangat besar jasanya diberikan kekuasaan atas sebelah timur meliputi daerah Tumajang dan Balapangan. Raden Wijaya memerintah dengan sangat baik dan bijaksana. Kalagamet bergelar Sri Jaya Negara tahun 1309 Masehi sampai 1308 Masehi. Anak dan penerus Wijaya, Jaya Negara adalah penguasa yang jahat dan amoral. Ia digelari Kalagemet yang berarti penjahat lemah. Pada masa pemerintahannya ditandai dengan pemberontakan. Pemberontakan Kuti adalah pemberontakan yang berbahaya, hampir meruntuhkan kerajaan Majapahit. Namun, pada akhirnya semua itu dapat diatasi. Pada tahun 1328 Masehi, Jaya Negara dibunuh oleh tabibnya, Tanca. Sri Gitarja bergelar Tribuwana Wijaya Tunggadewi dari tahun 1320 Masehi sampai 1350 Masehi. Raja Jaya Negara meninggal tanpa meninggalkan seorang putra pun. Oleh karena itu, ia yang seharusnya menjadi raja adalah Gayatri. Tetapi karena ia telah menjadi seorang biksu, maka digantikan oleh putrinya Brekahwiryapan dengan gelar Tribuwana Tunggadewi, yang dibantu oleh suaminya yang bernama Kartawardhana. Pada tahun 1331 Masehi, timbul pemberontakan yang dilakukan oleh daerah Sadeng dan Keta atau Besuki. Pemberontakan ini berhasil ditumpas oleh Gajah Mada yang pada saat itu menjabat Patidaha. Atas jasanya ini Gajah Mada diangkat sebagai Mahapati Kerajaan Majapahit, menggantikan Punaga. Selama kekuasaan Tribuwana, Kerajaan Majapahit berkembang menjadi lebih besar dan terkenal di daerah tersebut. Tribuwana menguasai Majapahit sampai kematian ibunya pada tahun 1350 Masehi. Ia diteruskan oleh putranya Hayam Wuruk. Bergelar Sri Jasa Negara tahun 1350 Masehi sampai 1399 Masehi. Hayam Wuruk naik tahta pada usia yang sangat muda, yaitu 16 tahun. Ia bergelar Rajasa Negara.
Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk yang didampingi oleh Mahapati Gajah Mada, Majapahit mencapai keemasannya. Berdasarkan Kitab Negara Kertagama, dapat diketahui bahwa daerah kekuasaan pada masa pemerintahan Hayam Wuruk hampir sama luasnya dengan wilayah Indonesia yang sekarang. Bahkan pengaruh kerajaan Majapahit sampai ke negara-negara tetangga. Satu-satunya daerah yang tidak tunduk kepada kekuasaan Majapahit adalah Kerajaan Sunda, yang saat itu di bawah kekuasaan Sri Baduga Maharaja. Tahun 1364 Masehi, Gajah Mada meninggal. Kerajaan Majapahit kehilangan seorang Mahapati yang tidak ada duanya. Untuk memilih penggantinya bukan perkara mudah. Wikramawardhana 1389 sampai 1429 Masehi. Putri mahkota Kusumawardhani yang naik tahta menggantikan ayahnya bersuamikan Wikramawardhana. Dalam prakteknya, Wikramawardhana lah yang menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan Bre Wirabumi, anak Hayam Wuruk dari Selir, karena Bre Wirabumi merupakan putri Hayam Wuruk dari Selir, maka ia tidak berhak menduduki tahta kerajaan. Walaupun demikian, ia masih diberi kekuasaan untuk memerintah di bagian timur Majapahit, yaitu daerah Blambangan. Perebutan kekuasaan antara Wikramawardhana dengan Bre Wirabumi disebut Perang Paregre. Wikramawardhana meninggal pada tahun 1429 Masehi. Kehidupan sosial budaya Kerajaan Majapahit. Di bidang sosial budaya, Hayam Wuruk berhasil membangun candi antara lain Candi Panataran, Candi Tegalwangi, Candi Sumberjati, dan bangunan lainnya di daerah Trawulan di Mojokerto, yang menjadi pusat pemerintahan Majapahit. Selain membangun candi, dihasilkan juga pada masa kekuasaannya beberapa hasil karya kesusastraan seperti naskah Negara Kertagama, Sutosoma, Arjuna Wijaya, dan sebagainya. Dalam naskah Sutosoma terdapat istilah Bhinneka Tunggal Ika yang sekarang menjadi moto negara Indonesia untuk menyatukan persatuan dan kesatuan negara. Kehidupan ekonomi Kerajaan Majapahit. Di bidang ekonomi, Hayam Wuruk menaruh perhatiannya pada pertanian dan perdagangan dengan menjadikan Tuban sebagai salah satu pusat perdagangan Majapahit. Berdasarkan berita Cina yang bernama Wong Taiyong yang menggambarkan Pulau Jawa yang padat penduduknya, tanahnya subur, dan banyak menghasilkan padi, lada, garam, kain, dan burung kakatua yang semuanya merupakan barang ekspor. Hayam Wuruk berusaha untuk mensejahterakan rakyatnya dengan membuat saluran pengairan, pembuatan bendungan, dan pembentukan tanah baru untuk perlahanan.